Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi yang hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena marilah diberi kesempatan untuk dapat kesehatan dan umur panjang. Pada materi pertemuan kedua ini, PPKN akan menerangkan tentang kelanjutan daripada materi terdahulu dan sebelumnya, agar kita selalu tetap waspada, berdoa dan menjaga kesehatan serta kebersihan diri kita. Dan jangan panik karena cemas berlebihan tidak baik untuk imunitas tubuh dan daya tahan tubuh kita. Nah, anak-anak yang sekalian, pada tema kali ini adalah tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan pasal negara kita. Adapun politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional adalah kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Corak politik luar negeri, terutama Indonesia, tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentunya, negara yang baru merdeka dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Mengapa demikian? Akibat dari Perang Dunia Kedua, terdapat kekuatan besar, yaitu Blok Barat yang di bawah kendali Amerika Serikat, dengan mengusung ideologi liberal atau kebebasan, dan kekuatan lain, yaitu Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis atau kesemakmuran atau untuk rakyat sepenuhnya, kepentingan rakyat. Ini sangat berpengaruh kepada negara, terutama Indonesia yang baru merdeka kala itu. Di tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dan rongrong Belanda yang ingin kembali menjajah. Kemudian terdapat sikap bangsa Indonesia. Yang pertama, negara yang baru merdeka dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilema. Sikap bangsa Indonesia terdapat dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia atau BPK-KNPI mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang berbunyi, tetapi mastikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Begitulah menurut Bung Karno pada saat itu. Adapun pendapat pemerintah, pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok.
dan harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Kemudian ada pidato dari Dr. Soekarno Hatta itu sebagai wakil presiden yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Nah, di sini ada gambar tentang perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif. Itu ada tengah Presiden Soekarno bersama rekan-rekannya, tokoh pendiri gerakan non-blok. Bentuk kerjasama apa saja yang dikembangkan bangsa Indonesia? A. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60. Tetapi tanggal 28 September 1950, meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB yang ke-60. B. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. C. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Melalui gerakan non-blok turut meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. D. Misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya pada tahun 2007. Indonesia pun ikut dalam pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. G. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi Konferensi Islam atau disingkat OKI, dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan kerjasama ekonomi lainnya. H. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral atau kerjasama dua negara dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara-negara lain. Nah, inilah contoh pengiriman pasukan Garuda ke timur atau ke misi perdamaian dunia. Nah, ini adalah tugas mendiri 3 atau di sini di tugas mendiri yang ketiga. Kalian boleh simak tentang, bacalah buku paket halaman 129 tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur gajah. Nah, kemudian adapun pertanyaannya adalah, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Boleh diisi di dalam komen classroom. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, termasuk ke dalam sila keberapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Next, yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya? Nah, yang keempat, apa saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional yaitu organisasi internasional yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak. Ada yang bercorak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Adapun keanggotaan organisasi internasional adalah
negara, badan hukum, atau badan usaha. Di sini adalah contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama adalah peran Indonesia di PBB, kemudian ASEAN, kemudian gerakan non-blok, OPEC, organisasi pengekspor minyak seluruh dunia, kemudian OKI, organisasi Islam, kemudian CGI atau IGGI, dan lain-lain. Terima kasih. Untuk materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Dan tolong disimak, nanti terdapat kuis. Kalian bisa mengisinya dan ditampilkan di Classroom untuk Bapak dokumentasikan di nilai harian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.